Sebelum kita mulai, aku ingin bertanya, sudahkah kamu merasa pantas untuk menerima kelimpahan? Banyak orang berusaha mati-matian, bekerja keras tanpa henti, tetapi lupa satu hal penting, energi mereka tertutup. Blok energi itu nyata, bukan hanya sekedar perasaan, melainkan seperti tembok tak kasat mata yang membuat rezeki terasa menjauh. Hari ini, aku ingin mengajak kamu memahami, membersihkan, dan mempraktekkan cara membuka blok energi, supaya uang bisa mengalir lebih mudah ke dalam kehidupanmu. Dengarkan baik-baik, lalu segera praktekkan. Blok energi bisa muncul dari beberapa sumber utama, yaitu keyakinan negatif, trauma masa lalu, dan lingkungan yang tidak mendukung. Misalnya, keyakinan seperti uang itu susah didapat atau aku tidak pantas kaya. Secara tidak sadar, hal itu menutup pintu rezekimu sendiri. Trauma masa lalu seperti ditipu, ditolak, atau kehilangan uang dalam jumlah besar dapat meninggalkan jejak energi yang menghambat aliran rezeki. Bahkan, lingkungan yang sering mengeluh, takut, atau berkata negatif tentang uang bisa menular ke dalam pikiranmu tanpa kamu sadari. Aku sendiri pernah mengalaminya. Dulu, aku sering mendengar dari orang tua kalimat seperti hemat pangkal kaya, boros pangkal miskin. Tanpa aku sadari, ini membuatku takut membelanjakan uang dan merasa bersalah setiap kali ingin menikmati hasil kerja keras sendiri. Hasilnya, aliran uang terasa mampet. Tetapi setelah aku menyadari dan mulai mengganti keyakinan itu, uang pun mulai datang dengan lebih mudah dan lancar. Sebelum kita melangkah ke langkah-langkah praktis, aku ingin kamu memahami satu hal penting. Uang tidak hanya soal angka. Uang berkaitan erat dengan energi, keyakinan, dan kebiasaan. Jika ada blok antara diri kita dan energi uang, sekeras apapun kita berusaha, hasilnya akan selalu terasa berat. Maka, mulai sekarang, ayo kita buka blok itu bersama-sama. Langkah pertama yang bisa kamu ambil adalah menyadari keyakinan yang menghambat itu. Pernahkah kamu merasa sudah bekerja keras, berusaha ke sana kemari, tetapi uang tetap saja syarat? Aku juga pernah ada di titik itu. Setelah aku renungkan, ternyata penyebabnya bukan faktor eksternal, melainkan apa yang tertanam di alam bawah sadar. Sejak kecil, kita sering mendengar kalimat seperti, uang bikin orang jahat. Jadi kaya itu, butuh kerja keras sampai berdarah-darah. Kamu cukup aja, jangan serakah. Orang kaya itu pelit. Dan aku gak pantas jadi orang kaya. Semua kalimat itu menempel dalam pikiran bawah sadar dan bekerja layaknya program tersembunyi yang membuat kita secara tidak sadar selalu menolak datangnya uang. Kita bilang ingin sukses, tetapi di dalam hati ada rasa takut, ada rasa bersalah saat membayangkan punya banyak uang. Sekarang, aku ingin kamu coba lakukan hal sederhana ini. Duduk tenang, ambil selembar kertas, dan tuliskan semua keyakinan negatif tentang uang yang pernah kamu dengar atau yakini sejak dulu. Tulis sekecil apapun itu. Setelah itu, coret satu persatu sambil membayangkan kamu sedang melepaskan beban lama. Lalu ganti dengan kalimat positif seperti, uang datang kepadaku dengan mudah, lancar, dan penuh berkah. Semakin aku kaya, semakin banyak aku bisa membantu orang lain. Aku pantas menerima kelimpahan dari alam semesta. Rezeki datang dari berbagai arah tanpa henti. Ulangi latihan ini sesering mungkin. Semakin sering kamu mengganti program negatif dengan afirmasi positif, semakin terbuka pintu rezekimu. Langkah berikutnya, pahami bahwa uang butuh aliran, bukan ditahan karena takut. Dulu aku pernah sangat takut untuk membelanjakan uang. Berpikir kalau ditahan terus akan aman. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Rezeki jadi seret. Kenapa? Karena uang adalah energi yang harus terus mengalir. Jika ditahan karena takut, energinya akan stagnan. Mulailah biasakan bersyukur setiap kali kamu mengeluarkan uang. Saat membayar listrik,
Katakan dalam hati, terima kasih, aku mampu membayar. Saat membeli makanan ucapkan, uangku berputar untuk kebaikan. Semakin kamu ikhlas dan bersyukur, semakin uang merasa dipercaya untuk datang lebih banyak lagi. Kemudian, rapikan dompet dan ruang keuanganmu. Percaya atau tidak, energi uang juga bisa mampet jika dompetmu berantakan. Aku dulu sangat cuek, dompetku penuh struk, kertas bon, dan kartu-kartu yang sudah tidak terpakai. Sampai akhirnya aku sadar bahwa kebersihan dompet mencerminkan cara kita memperlakukan uang. Rapikan dompetmu, buang semua yang tidak penting. Susun uang dari nominal terbesar ke terkecil. Lakukan hal yang sama ke rekening bank. Tutup rekening yang sudah tidak aktif. Ingat, energi bersih menarik energi baru. Selanjutnya, biasakan visualisasi aliran uang setiap hari. Awalnya aku juga skeptis tentang teknik ini, tetapi setelah aku coba, ternyata sangat powerful. Setiap pagi aku meluangkan beberapa menit untuk menutup mata, membayangkan uang datang dari berbagai sumber. Bisnis, hadiah, klien, bahkan dari arah yang tidak terduga. Aku rasakan betul perasaan senang saat menerimanya. Lalu aku bayangkan membelanjakan uang itu dengan bijak dan penuh rasa syukur. Ini seperti mengirim pesan ke alam semesta bahwa aku siap menerima. Lalu, perbaiki juga relasi dengan memberi. Dulu aku termasuk orang yang sangat pelit karena takut kekurangan. Tapi ketika aku mulai mencoba berbagi dengan tulus, entah memberi tip lebih ke driver ojek, mentraktir teman, atau sekedar sedekah kecil, aku mulai merasakan rezeki datang dari segala arah yang tidak aku duga. Memberi adalah tanda bahwa kita percaya rezeki akan selalu cukup. Semesta akan mengirimkan lebih banyak kepada mereka yang tidak takut kekurangan. Terakhir, berhenti mengeluh dan mulai berkata baik tentang uang. Aku dulu seringkali berkata, "Wah, mahal banget," atau "uang selalu kurang." Tanpa sadar, itu menjadi afirmasi negatif yang mengunci realita finansialku. Sekarang, aku mengganti kebiasaan tersebut. Jika melihat harga mahal, aku berkata, "Wah, ini berkualitas. Aku akan mampu membelinya di waktu yang tepat." Jangan biarkan kata-kata negatif kecil menutup peluang besar hanya karena kebiasaan. Jadi, membuka blok energi uang bukan hanya soal teknik finansial, melainkan tentang membersihkan pikiran, memperbaiki sikap, dan membangun kebiasaan kecil yang positif dalam kehidupan sehari-hari. Mulailah dari satu langkah kecil hari ini. Percayalah, uang itu netral. Tinggal kamu yang memilih, mau membiarkan ia mengalir dengan mudah atau tidak. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jika kamu merasa naskah ini bermanfaat, bagikan kepada teman-temanmu dan tulis di kolom komentar, blok energi uang apa yang paling sering kamu rasakan. Aku tunggu ceritamu ya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih sudah mendengarkan video kali ini hingga akhir. Jika kalian ingin berbagi pengalaman hidup kalian, dan mungkin hanya sekedar berkeluh kesah tentang kehidupan, kalian bisa komen di bawah video ini. Dan saya akan dengan senang hati menjadi pendengar dan rumah bagi kalian yang membutuhkan seseorang untuk mensupport kalian. Dan sertakan hashtag "Saya ingin hidup lebih bahagia" di setiap komen kalian. Sampai bertemu di video selanjutnya. Tuhan memberkati.